sempat agak keras dalam masalah itu. Tapi kalau diikuti kajiannya sampai akhir, kita membagi dua perspektif. Perspektif fikih mazhabi dengan perspektif fikih sufi. Kini kita majun yang sufinya. Ya, kita majun yang sufinya, ambil hadis man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang qiyamul lail, sembahyang malam, imannya, ihtisabnya, baraknya kepada ridha Allah, Allah ampuni. Di hadis itu lihat do kalam di situ bara rakaatnya. Maka hadisnya bernama am. Kita ambil usul fikih. Ini ilmu itu berkait-kait saudara. Man qama, umum Ramadhana, tidak disebutkan. Ta'yinnya tidak ada. Tamyiznya pun tidak ada. Maka secara rohani, siapapun yang mau qiyamul lail malam hari, walaupun cuma 2 rakaat, itu nyala dapat sir maghfirah. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Itu secara kesadaran rohani. Maka kita senang kalau mencari ada orang lah sembahyangnya walaupun cuma 2 rakaat kabur. Hal jadi itu. Wah, hijrah wah bertahap start. Ansua. Boleh. Kemudian kalau masuk ke al-fiqh al-mazhabi, fikih mazhab, aku ada dulu masalah di situ. Jangankan lintas mazhab, cek mazhab salah rami. Apalah tidak bermazhab. Apalah tidak terikat mazhab. Madrasah Tarbiyah Islamiyah itu mazhabnya lah dituliskan mulai dari zaman Syekh Abdul Wahid Salihi, Syekh Sulaiman Rasuli, Syekh Jamil Jau, Syekh Zakaria, Syekh Khatib Ali. Itulah dituliskan mazhab kita yo Syafi'i. Lah berterima ijazah dan baiatnya nak. Ambo kan dulu dah dapat baiat tu dah. Ambo dapat ijazah saja, baiat tak terima. Ijazah so ambil ijazah mazhab. Sebab ambo keadaannya memang harus pindah-pindah mazhab. Wah dakwah kadang-kadang ke negara minoritas. Tidak bisa mau pakai mazhab Syafi'i itu. Tapi sebenarnya kalau ambo memahami dengan baik mazhab Syafi'i sampai ke furu' dan hasiah-hasiahnya, tidak perlu mau pindah mazhab. Tapi cuma pindah dari kalam yang rajih kepada marjuh. Nah itu yang mau pakai gini. Dari rajih ke marjuh itu selalu putar tuh, tidak perlu keluar mazhab, ya, tidak perlu keluar mazhab. Dulu petuah guru kamu, Syekh Badi' Sayyid Al-Laham, nyo ahli hadis mengajarkan kitab fikih, Fathul Qarib atau Hasyiah Ibnu Qasim bahasa Arab. Apa kata beliau? Law ittala'ta ala madhhabin wahidin lawajadta fihi jami'al aqwal, jami'al mazahib. Kalau engkau mutalaah satu mazhab saja, maka ada khilafiyah di mazhab itu sudah sama dengan semua mazhab yang di luar. Maka kau pikir-pikir, kau mohon maaf kau jangan diikuti. Contoh saja. Ambo je orang rumah, menurut ambo tak batal, tapi diinya orang NU batalnya. Jangan diikuti nak. Yang ada kaki itu, ambo ingin menyentuhkan saja. Sebab ambo memakai kaul Imam Romli, kemudian memakai yang ada di dalam riwayat ada versi sahabat yang mengatakan batal, ada versi sahabat yang mengatakan tidak batal. Kiranya perbedaan sahabat Umar ibn Mas'ud, Aisyah dan sahabat-sahabat yang lain. Jadi mazhab yang ada itu terjemahan dari mazhab-mazhab sahabat. Tapi tidak ada namanya mazhab Umar. Sebab mazhab Umar itu lah hilang. Dan dikumpul masuk ke dalam mazhab imam-imam yang ampe itu. Kalau ada orang mengatakan, saya ikut mazhab Umar, batil.
So mazhab Umar ndak ada tadwinnya doh. Lihat ada orang membukukan mazhab Umar. Umar le menulis buku. Kalau ada kini mazhab Umar kitabnya itu sebenarnya riwayat tentang Umar. Itu sebenarnya periwayatan, bukan mazhabnya Umar. Qaul semacam qaul. Nah, kini misalnya di tarbiyah sudah disebutkan 20. Maulana Syekh Hasan itu, beliau Syafi'i tulen. Kawan Nambo mazhabnya Maliki, orang Abu Dhabi, pernah berguru usul fikih dan fikih kepada Syekh Hasan itu. Dia ini Maliki menyebut Syekh Hasan itu Syafi'iyun muta'assibun. Itu tak singgung wak guru wak. Akhirnya guru angku itu Syafi'i muta'assib. Apa arti mu'assib? Muta'assib. Ta'assub, fanatik. Guru wak dikata-katanya. La ya akhi, nyamunah. Syaikhi wa syaikhuka syafi'iyun mutasyaddid. Beda tipisnya. Dulu Ambo mohon maaf kepada Zuriat Haji Awis. Ambo kira dulu beliau sebelum berguru ke Syekh Hasan itu. Ambo menganggap dulu orang Pasir khususnya Haji Awis, Allah yarham, Syafi'i muta'assib. Kau mohon maaf mau kepada Zuriat. Makanya ketika mau datang, Ambo pengen minta maaf ke beliau ziarah. Itu sebenarnya. Minta maaf Ambo tuh. Mau ke ziarah ke beliau kan. Setelah ngaji dengan Syekh Hasan itu, baru dapat, oh bukan, ini Syafi'i mutasyaddid. Apa arti mutasyaddid? Ketat menerapkan furuknya. Dengan kaedah-kaedahnya. Sama dengan Syekh Hasan itu. Beda-beda tipis. Makanya beliau ba'da salat Jumat sembahyang zuhur aja lah kan. Iya, betul tak? Iya betul kalau mama. Kalau beliau salat tarawih pasti 20. Tak ada cerita 8. Sakit kena pupuh 20. Iya bu. Iya. Bersentuhan suami istri beliau pakai yang rajih. Sebab negari kita sangat mungkin menggunakan yang rajih itu. Sangat-sangat mungkin. Yang rajih apa? Kalau bersentuhan. Patah. Okay. Di mazhab sendiri, di mazhab Syafi'i sendiri, ada penjelasan sholat tarawih itu, ada riwayatnya 8. Kita cek riwayatnya dhaif. Bahkan maudhu', kalau versi guru kami, Syekh Ali Mustafa Yaqub itu hadisnya palsu. Ada riwayatnya Nabi sembahyang 8. Yang sahih disebutkan sebelah lafaznya. Barangkali yang masalah saya akan ditasih nanti. Bertanya orang kepada Aisyah, "Ya Ummul Mukminin, kaifa kanat salatu Rasulillah?" Bagaimanakah Nabi itu salat? Disebut sifat salat Nabi. Apa jawaban beliau? Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli salat 11 rak'ah. Rak'atan tamis. 11 rak'atan. 11 rakaat fi Ramadan, di bulan Ramadan. Terus wa ghairi atau wa fi ghairi, dan selain Ramadan. Nggak usahlah orang malin, tanya usah nak kita SD, nalah beraja sembayang witir. Sembayang sebelah rakaat itu witir atau tarawih? Witir nak? Ya. Kau nak menjawab orang, udah orang SD, buya-buya. Kalau ada sembayang sebelah rakaat di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan, itu sembayang atuh. Tarawih atau witir? Nah, itu yang kita tanyakan kepada majelis tarjih Muhammadiyah. Bukan ambo mengingkari kebesaran Muhammadiyah, enggak. Atau buya-buya, enggak. Ambo bertanya saja, itu hadisnya maksudnya apa buya? Ustaz, Syekh, Kiai. Kalau ada sembahyang di luar Ramadan 11, di bulan Ramadan 11, itu sembahyang atuh. Dan lafaznya kemudian apa? Aku kaji patang, dapat dari ayahnya Uda Yahdi.
Ya, Syekh, panggil beliau Syekh lah. Syekh Nurdin bin Muhammad Amin ya, Muhammad bin Mukhtar. Beliau itu membacakan salah satu zikroyatnya yang hafalannya tentang I'anatul Talibin. Kecek beliau ketika mengkisahkan perdebatan masalah sembahyang. Sembahyang 20 aja sebalik. Yang kamu kena aku. Apa kecek beliau? Cubalah caliak beliau. Hadis mengenai sembahyang yang dipakai de orang ampe-ampe 3 ya, sabaleh rakaat. Nah, kita fokusnya di kata sabaleh dulu. Yutiru biraqatin atau yutiru bisalas. Kalimat yutiru itunya surang, ndak autarna dong. Itu kecil beliau. Berarti saat itu ndak ada tarawih sabaleh itu 20. Berarti itu sembahyang apa tuh? Qiyamul lail Nabi sembahyang witir. Dan itu sembahyang surang di rumah. Apa sebab? Rawinya ahlul bait. Jadi ada kata kunci kalau mereka hadis, itu ada usul fikih. Kalau rawi hadisnya sahabat Nabi yang bukan istri Nabi, berarti kejadiannya di masjid atau di luar. Kalau periwayatnya Sayyidah Aisyah atau Ummu Salamah atau yang lain-lain, istri-istri Nabi kejadiannya di mana? Berarti di rumah, bukan di masjid. Maka hadis yang Nabi sembahyang di masjid tidak disebutkan jumlah rakaatnya. Ada nggak jumlah rakaatnya? Seandainya tidak ada kejadian Ubay bin Ka'ab, ya, maka al-aslu, ya, pada dasarnya fi qiyamil lail, pada sholat malam itu ada muta'yin rakaat. Tidak ditentukan bara rakaatnya. Itu pada dasarnya. Namun Sayyidina Umar memerintahkan, ada 2 versi riwayat, cuma satu riwayat menurut Ambo itu syaz. Syaz itu ganjil. Ketika ada orang yang kuat menyalahi riwayat yang lebih kuat, disebut syaz. Walaupun dasarnya hadisnya sahih, karena bertentangan yang lebih sahih menjadi dhaif, syaz. Syaz itu hadis dhaif. Disebutkan di riwayat itu, itulah yang dipakai kemudian oleh kawan-kawan bahwa Sayyidina Umar memerintahkan sholat 11 rakaat kepada Ubay. Tapi kemudian, nah, kalau kita ambil, kini yang mau mengalah misalnya, jadilah Buya, jadilah Ustaz, dan memakai hadis 11. Kita pilih, tak ada. Ambo tarimu hadis 11 rakaat, tapi baca kalimatnya dia. Yusolli, sholat 8 atau 11 rakaat, disebutkan bil mi'in, membaca ayat yang panjangnya 200-an. Yo. Jadi kalau awak serius ikuti sunnah Nabi, jujur tasdik kepada Nabi, jujur riwayat itu, jangan main-main juga kamu. Oke, ambil sembahyang sebalik atau 8 rakaat. Ayat yang dipakai, ayat-ayat yang panjangnya 200-an. Al-Baqarah 286. Al-Imran 200-an. Ayat-ayatnya itu. Sehingga awak tuh kalau beragama tuh tidak mencari ringan-ringan. Ringan-ringan ada biaman. Kasinan lah. Insya Allah aku kasinan nanti kan. Semalam harus tunggu pakai amin. Insya Allah amin. Jadi orang tuh banyak halal-halalnya. Apa sebab? Beberapa orang dan banyak ustadz ketika menetapkan satu kajian, satu ketentuan sembahyang, bertanyanya tidak ke ulama, tanyanya kepada jamaah. Oh jamaah, sembahyang 20 atau sebalik? Kira-kira jamaah kecil jamaah. Ya, kalau ndak sabalik kami kabur. Dek aulun wak kecil. Dulu orang yang dakek jo ayah ambo pun hormat ke orang tu. Apa cerita saja, kini lah kami dah belok di kampung bu. Sembahyang sampai 3. Tandonya Muhammadiyah sangat kuat di kampung ambo. Tapi ada Rasulullah.
Ya. Ada sudah 100 meter lah dari situ, tapi masjidnya 443. Kan Imam Muhammadiyah tuh. Ya, kan nyatu tuh, lesah tarbiyahnya tuh. Sah dah Buya. Beliau sampai 3, ambo katakan, Buya, kalau tidak ke 20 rakaat, jadiin masna-masna. Jangan nikah sih masna-masnanya. Sebab dalilnya salatul lail masna-masna. Kok dalilnya? Oh enggak, awak pakai riwayat Aisyah. Aisyah mengatakan, yusolli arba'an. Lalu arba'an. Lalu salasan. Kan itu dalilnya tuh. Itu kaji anak randah tuh. Lah belajar usul fikih. Di usul fikih ada namanya am, ada khas, ada mutlak, ada muqayyad. Ikut namanya am. Dari mana tahu di hadis yang sama, hadis nomor 3-nya, nomor rampeknya, riwayat yang sama dari Sayyidah Aisyah. Apa kata Aisyah? Yusalli rak'atain. Salatnya 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, yutiru bi wahidah. Siapa khabarnya, mukhbirnya siapa? Aisyah. Mungkin enggak Sayyidah Aisyah kemudian memberikan, atau Aisyah lupa, atau Aisyah hanya amburadul pikirannya? Enggak mungkin. Satu riwayat sampai 3, satu riwayat 2. Enggak, justru yang satu itu am, yang 2 itu. Nah, itu kalau kita tasyadud Buya. Versi tasyadud atau versi tasamuh? Kalau versi tasamuh, lena muh jurang semayang PP3, lanjut. Ya, kan gitu. Apa sebab? Ada orang yang tidak memakaikan kaidah usul fikih yang tadi, am atau khas. Ini lebih tertarik menggunakan jamak atau taufik. Padahal itu tidak tampaknya. Tidak tampaknya itu dong. Tidak salih lil jam'i. Ada kaidah-kaidah tuh harus matang di situ di usul fikih. Kalau tidak matang di usul fikih, kemakama apa ini? Ya. Coba lihat. Kalau di jamak tuh berarti boleh sampai 3, boleh 2, 1. Kan gitu. Tapi balik kawal balik, kok sama yang tarawih atau sama yang witir. Nah, batalo kajiwa lihat. Ya kan? Lah bela-bela lo 883 kiranya sembahyang itu sembahyang witir. Kabar gembiranya dong kepada pemalih. Apa kabar gembiranya? Imam Abu Isa At-Tirmidzi, murid Imam Bukhari, beliau kan berguru kepada gurunya Imam Bukhari, namanya Ishaq bin Rahawai. Mazhab Ishaq sudah hilang. Mazhab Ishaq sudah hilang. Ini mazhab Ishaq mirip-mirip jo mazhab Imam Abu Hanifah beberapa kali, dan lebih banyak kemudian ikut mirip dengan mazhab Ahmad dan Syafi'i. Imam Abu Isa At-Tirmidzi, pengarang Sunan Tirmidzi atau Al-Jami' As-Sahih Lit-Tirmidzi, beliau menyebut al-witr itu qiyamul lail. Tarawih itu qiyamul lail. Maka mau itu witir, mau itu tarawih, itu man qama Ramadhan. Silakan nanti dipilih. Kita mazhabnya mazhab tawassu', mencari titik temu atau mencari bayang yang ulamanya bisa tanam, jamaahnya bisa mengikuti. Tapi menurut ambo jamaah akut kesuka-suka awak. Ustadz pandai menjaleh. Untuk tadi yang di kampung itu, ambo buka kitab tuh, cek beliau, alun lah yang sembahyang sekolah sampai 3. Tapi beliau tekanannya kebenaran sesudah itu, terimanya. Salut lo berjurang kan. Sudah dibentaknya wak diterimanya. Berarti pasti sembahyang 20. Gurunya 20 sedang masa guru-gurunya. Tuh gurunya tuh guru ambo tuh. Kebetulan ada Al-Muammar, guru yang panjang umurnya, itu guru 3 generasi, sembahyangnya 20. Kalau enggak puluh enggak bisa sembahyang. Awak duduk anak 20 aja kata. Di kursi 20 aja, lalu 20 aja. Kecuali ketikanya haus. Ya. Untuk awak di rumah, awak di komunitas awak, pakailah mazhab Syafi'i itu. Yang rajih 20. Apa kata Syekh Hasan itu?
ijma paling besar di dunia hanyalah satu, paling besar. Sembayang tarawih 20 rakaat. Di situ terkumpul 3 ijma. Ijma fi'li, qauli, dan sukuti. Qauli, Umar, Ubay, dan beberapa sahabat. Fi'li, sahabat sholat 20 rakaat. Sukuti, banyak orang diam, berterido. Gitu. Tapi kenapa Imam Malik kemudian 36? Kan ilatnya sudah baru. Untuk menyamai orang Mekah, kan ilatnya baru. Nah itu cerita Buya Haji Nurdin ya, Syekh Nurdin petang. Beliau mencalik pakai sarung, kurang adab sembahyang sarung. Nah, buyanya kawa. Kurang adab pakai celana. Oh ya, kurang adab sholat tuh pakai celana. Tuh Buya Haji Husin dulu baanya maja. Buyanya dulu. Oh beliau bahasa ruang tuh. Kini kalau ke madrasah kan mau surang saya berizarnya, yang lain pakai silwal. Lihatnya itu. Maka aku berjanji lah petang, insya Allah isu mau pakai sarung Buya. Hari ini mau pakai sarung. Itu sebenarnya. Jadi bukan karena apa Buya ya. Bukan karena kolot dia kolot. Jadi Abu Jawe mintakan ijazah untuk kawan-kawan batangan khusus umum untuk kitab tarbiyah sadonya, khusus untuk kitab i'anatut talibin. Jadi lah boleh nama beliau dimasukkan nanti ke dalam sabat, dalam namanya kitab sabat, kitab ketetapan sanad. Jadi cara untuk mencek sanad. Kita aja judulnya Risalatul Riwayah fi Asanidit Tarbiyah. Coba buka di situ sanad mazhab Syafi'i. Lembaran ketiga. Bagi kalau ya, kanlah tajawe sekete. Itu untuk santai-santai waktu ya. Ayo. Nak tambah takwa. Iya tuh. Kebutaan kan banyak. Sangat itu. Risau lu adanya. Tapi kalau Buya, tuangku, guru berdakwah di luar, anzilun nas manazilahum. Begitu Nabi bakalam di hadis Abu Daud. Tempatkan orang tujuh tempatnya. Nyolong siap menerima kalam 20 leh. Awak kan kalam kan di situ. Lepas tu. Dak. Jadi tetap sembahyang di situ mengikuti orang. Walaupun orang tu Muhammadiyah kah, orang tu Salafi kah, jalani aja. Pulang-pulang wak genapkan semua. Ya, gitu saja. Tapi sampai bila? Makanya sebelum Ramadan harus ada penjajakan. Di masjid lah tukar Pak. Di Pekanbaru. Dua-dua lah. 20 dulu. Kabur cuma. Las kate. Berarti 2 gelombang. Oh lumayan. Lumayan. 20 hari 20 tuh rakaat tuh. Ajib. Berarti tahun bisa lah full gitu. Ya. Ambo ulang kalam tuh ke beliau. Kalau ke jamaah watanya, agak jamaah 8. Kalau ke Buya watanya, pasti 20. Ikut Buya atau jamaah. Beliau masuk aja logika tuh. Lumayan. Racun cahaya. Di situ mau menyebutkan beberapa jalur sanad. Pertama mau mengambil ijazah mazhab Syafi'i dari Abu Ya Nu'man Bashir Asy-Syafi'i Asy-Syazili As-Samani. An Maulana Syekh Mukhtar Asy-Syafi'i, pendiri Madrasah Tarbiyah Koto Panjang Payakumbuh. Ya, dia tahu lo saudara kan. Sanadku nanti akan marsobo saudara Bapak Ibu. Jadi nanti sanadku bako ndak satu jalur saja ke Haji Husin Bosabui supaya wak tahu wak saudara banyak di luar. Itu makasih mau ya. Kemudian beliau punya guru
Yang lain namanya Syekh Muhammad Khatib, Syekh Rusli As-Solihi, anak dari Syekh Abdul Wahid, dan Syekh Bustami. Kulluhum an Maulana Syekh Abdul Wahid As-Salihi. Semua mereka dari pendiri tarbiyah Islamiyah di Payakumbuh yang awal, yang kemudian bersepakat dengan Syekh Sulaiman Rasuli, Syekh Muhammad Jamil Jaho untuk mengembangkan lebih besar persatuan tarbiyah Islamiyah. Dulu beliau hanya persatuan tarekat sufi yang kemudian dijadikan, ditajdid menjadi tarbiyah Islamiyah. Maka Ambo ingin mengalamkan satu hal. Tolong hormati mereka-mereka yang awal-awal madrasah-madrasah awal itu. Walaupun secara manajemen, pendidikan, atau kualitas pendidikan kita bersaing. Tapi secara adab tolong dijaga. Awak lahir dari situ. Jadi, madrasah tarbiyah Canduang, madrasah tarbiyah Koto Gadang. Itu sampai Syekh Abdul Wahid Solihi. Itulah yang paling tua. Baru kemudian bersepakat beliau-beliau kok dikembangkan menjadi tarbiyah yang lebih besar. Nah, nanti silakan di cross check ke Buya Yusuf, Buya Apriya Putra, Angku Mudo Khalis, ya. Nanti di cross check kalau betul. Atau Dr. Mafri. Mafri itu yang ngajar di UIN, dulu di IAIN UIN Imam Bonjol, kini di Jakarta. Nah, kalamnya samulah yang terima dari Buya Pekumbuh. Cuma kini mau cale, mohon maaf, tarbiyah bentuk persaingannya tuh lahir batin. Yang bersaing tuh cukup lahirnya, batinnya nggak usah. Batin kita bersaudara. Ya, batin kita bersaudara. Lasi pun masukin cek, ya, cek peduri dua sangat, Buya Zamzami, ya. Syekh Abdul Wahid Salihi ngambil dari Syekh Muhammad Sa'ad Al-Minangkabawi An-Naqsyabandi, Muhammad Sa'ad Munkah, ya, yang dulu berpolemik dengan guru dan sahabatnya. Itu guru plus sahabat. Nah, mereka itu pernah sezaman dengan Syekh Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Tapi kalau mengajinya orang itu kepada Syekh Abu Bakar Syata. Tapi mau ambil sanad yang tulis dulu yang alinya baru nazilnya. Ali sanad yang pendek langsung kepada yang tua, nazil yang pendek, yang panjang, ya. An Sayyid Ahmad Zaini Dahlan wa tilmizihi. Kalau tafakuhnya Syekh Muhammad Sa'ad kepada Abu Bakar Syata, yang sama juga Syekh Ahmad Khatib. Bahkan mereka itu ngaji pun dengan keluarga-keluarga yang dari Jawa, ya, yang keluarga Termasi, ada namanya Syekh Abdul Hannan, ya, masih banyak. Wa akhadha Syekh Abdul Wahid Salihi aidan an Syekh Sa'id Yamani an Sayyid Abi Bakar Syata. Jadi Syekh Abdul Wahid pun mengambil kepada Syekh Sa'id Yamani. Sa'id Yamani itu guru pula dari Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Gurunya siapa? Said Abu Bakar Syata, orang Mesir yang tinggal di Mekah. Wa arwi, nah saya juga meriwayatkan, hamba juga meriwayatkan an Syekhina Syafrin Asy-Syafi'i An-Naqsyabandi an Syekhihi Sulaiman Ar-Rasuli wa Syekh Husain Amin An-Naqsyabandi Al-Pasiri. Lepas pasi itu Al-Pasirina atau Al-Pasawi. Al-Pasiri, ya. An-Naqsyabandi, itu dicoret secik lah, dua kali pasirinya tertulis. Wa huwa tilmizuh, itu adalah tilmisnya Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Kita kalamkan di situ. Wa amma Syekh Sulaiman Ar-Rasuli akhadha an Syekhi Ahmad Khatib Al-Minangkabawi Al-Makki, tambahkan Al-Makki karena beliau tinggal dan wafat di Mekah. Yang mengagetkan apa? Syekh Ahmad Khatib itu dulu dijemput sama Usman Syata atau Umar Syata, belum diterjemah, belum nulis terjemah sendiri, sehingga namanya Utsman. Berarti kampung Agamko dulu, negeri Adam Agamko dulu sering dikunjungi ulama Mekah.
Dulu sering kunci ulama Mekah. Tapi kini Syekh Ahmad Khatib, orang membuat pesantren Ahmad Khatib, kironya lah balain manhaj. Pesantren Ahmad Khatib gini aku udah tahu, tapi namun dana, dan orang tuh pernah kemudian menyampaikan kepada aku, Ahmad Khatib tuh salafi bu ya. Oh salafi khalwatinya udah. Salafi syafi'i. Mursyid khalwatiyah beliau. Jadi ketika Syekh Sulaiman Rasuli mengatakan ijazah aurat zikir, itu maksudnya Thariqat Khalwatiyah, Alawiyah, Syaziliyah. Itu hizib-hizib tuh. Tapi ambo karena ndak tasabbut, ndak bisa kita memastikan, ambo nak munculkan dalam sanad zikir di belakang. Ya, ambo pakai sanad anusur. Nah, khawatir jadi tadlis tuh beliau betul berguru ke Sufulan, tapi tidak memuradkan barang itu. Awak kecilnya memuradkan barang itu, namanya mudallis. Nah, kita menghindari tadlis ya. Sebisanya, enggak bisa ya Allah ampunilah insyaallah. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi itu gurunya banyak. Selain tadi Utsman Syata, kemudian beliau berguru kepada Bakri Syata atau Abu Bakar Syata. Beliau sayyid. Dan disuruh oleh Bakri Syata untuk mengambil sanad kepada Sayyid Ahmad Zain Dahlan, waktu itu sudah tua. Jadi beliau punya sanad jalur yang banyak. Sayyid Ahmad Zain Dahlan punya guru pula yang tua namanya Utsman bin Hasan Dimyati. Kampungnya sekampung dengan Bakri Syata. Umurnya panjang. Disuruhlah Syekh Ahmad Khatib mengambil pula ijazah kepada beliau. Maka Syekh Ahmad Khatib bisa disebut sanadnya kepada Bakri Syata, Sayyid Mazharan, boleh langsung kepada gitu. Itu disebut sanad ali, sanad yang pendek, tinggi. Kira-kira gitu ya. Berkelas enggak sanad begitu? Coba cek semua sanad di dunia, jalurnya kasih kau. Kecuali jalur Mesir, nanti ada jalur lainnya. Nanti ketemunya di atas. Jadi kalau nggak ketemu di Siko, nanti ketemu di Utsman bin Hasan Dimyati. Nggak ketemu di Utsman bin Hasan, ketemu di gurunya Syarqawi. Imam Syarqawi itu salah satu syekh di Al-Azhar, bahkan mungkin Syekhul Azhar ya. Tuh. Beliau itu sufi, faqih, maka hasyiah fikihnya terkenal. Cuma di awak tidak dipakai dengan hasyiah fikih beliau kan jarang dipakai di awak. Ya, hasyiah Syarqawi. Lihat dong, nak. Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi yang kaget ketika berkunjung ke salah satu daerah di Aceh, mereka menggunakan syarah nafahat ala al-waraqat, alamatan al-waraqat. Rancak syarahnya. Bahkan ambo katakan Syekh Ahmad Khatib bukan salafi wahabi. Beliau bertawassul di pembukaan dan penutup. Di kitab Syarah Nafahat itu beliau bertawassul. Bah kira-kira oleh do salafi bertawassul dengan tuah Nabi, bijahid Nabi. Ledona. Di kitab beliau tentang waris sambung bertawassul. Jadi perdebatan antara beliau dengan Syekh Sa'ad, kawan plus muridnya itu perdebatan ilmiah, bukan perdebatan benci-bencian. Ilmiah saja, walaupun kemudian bahasanya agak kasar. Itu orang kok setara sepengajian. Ya. Baik. Wa arwi aidan. Hak itu artinya tahwil. Tahwil itu memindahkan sanad. Mulai dari awal balik. Bisa mulai dari tengah, bisa mulai dari awal. Wa arwi an Syekh Ali Syarbaini Syafi'i, kampung Bang Edri di Kampar. Ya, beliau murid dari Syekh Zakaria Labaisati. Ya, sama perguruan beliau jo Buya Zamzami, tapi lebih tua Buya Syarbaini. Bedanya kalau Buya Zamzami Syafariyah, kalau Buya Ali Syarbaini mursyid tarekat Naqsyabandiyah Syafi'iyah. Lengkap.
Al-Kampari. Betul secara tulisan Al-Kambari itu. Kalau pakai fa salah, pakai ba ya. Anil Allamah, ambo sebut Syekh Zakaria itu dengan sebutan Allamah Syekh Zakaria Labai Sati Al-Malalawi, Malalo maksudnya. Payahna menulis Malalo itu. Anil Mujaddid, nah, kita sebut laqab beliau Muhammad Jamil Jau. Beliau Mujaddid An-Naqid, berani mengkritik, selevel Abduh dikritiknya. Jadi dahsyat-dahsyat orang waktu dulu. Muhammad Abduh dikritisinya dalam kitab Tazkirah. Tazkirah apa judulnya? Tazkiratul Qulub. Itu Tazkiratul Qulub tapi isinya dialektika akal. Dahsyat beliau itu. Dan beliau nulis beberapa kitab-kitab dalam bahasa dan hukum ya, usul fikih kalau salah. Ada kitab-kitabnya. Silakan nanti konfirmasi ke Buya Apria. Kitab apa saja? Kamu dulu berguru ke muridnya Abuya Hasan Basri Jalil yang berguru dulu ke situ. Ke Buya Zakaria, ke Buya Muhammad Jamil Jau. Syekh Muhammad Jamil Jau itu ngambil dari siapa? Samo dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Nah, berarti bersaudara nawak jauh orang jauh. Bersaudara wak jauh orang Malalu. Bersaudara wak jauh orang Pekumbuh, jauh orang Agam, jauh orang nanti pesaman nanti lembu masuk lagi ya. So, sanapnya masih remang-remang. Nanti kan jalurnya beda tuh, agak beda. Ketemunya semuanya ke Ahmad Khatib Al-Minangkabawi ya. Kalau saudara, tapi orang saudara suka cakap ya. Oh, patutlah. Tandurami. Cuma bercakap orang saudara kok kalah suah. Jauh wak rindu dake wak. Nah, makom jalan menjalang lah. Nahnu usratun fil ilm. Kita bersaudara dalam nasab ilmu. Nasab itu yang abadi sampai akhirat nanti. Nah nasab bin itu tidak abadi kalau tidak beriman. Maka kalimat yang ada dalam surat At-Tur itu bisa ditafsirkan dalam dua versi. Wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman. Lalu mereka diikuti oleh zuriat mereka karena iman. Zuriat di situ ada zuriat nasabul ilm, ada zuriat nasabul jism. Nasab ilmu dan nasab jism. Silakan nanti dipikirkan Buya, para asatiz, para pengurus, para manajemen, para masyayikh ya. Agendakan kunjung mengunjungi. Hidupkan itulah. Kalau itu terjalin, tinggal menunggu nahdoh berikutnya. Kebangkitan berikutnya. Sebab kalau kita mengikuti jatah hadis Imam Abu Daud, kebangkitan kan setiap 100 tahun. Ya kan? Nah, itu mereka itu generasi awal 100 tahun sebelum tuh. Efek-efeknya. Contoh, kini tahun berapa kini? 21. Ya enggak? Syekh Abdurrahman Kumangu tahun berapa wafat? 20-an nih. Ambo patang salah sabu ya. Syukuran Bu ya. Yang ambo sabu itu Syekh Abdurrahman Batu Ampa 89 99 ya. 89 apa? Betul. Berarti sebelumnya mereka itu sebelum kini lah tibola masuknya balik. Dan kabar antara gembira atau tidak mengembirakan. Kini Makkah Madinah dikuasai oleh masih Wahabina. Tahun berapa mulai 24. Kapan jalan 24 kok? Bisa enggak terjalin balik? Padialah dulu di Makkah Madinah carut marut Wahabi kan? Ya, selalu berkuasa dulu. Kita hidupkan ilmunya ulama Mekah dulu. Syekh Bakri Syafa, Ahmad Zaini Dahlan, Ahmad Khatib Minangkabawi.
di negara Jawa. Skop terkecilnya Sumatera Barat, Minangkabau, Sumatera, Riau, Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Palembang, Bengkulu, Lampung. Besarnya Indonesia, Jawa, Jawa Timur, Banten, semuanya. Kan sanatnya nanti bertemu sananya. Syekh Termasi itu murid Bakri Satto. Dan seperguruan orang itu kan. Pacitan. Ya. Syekh pendiri NU, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Ya. Beliau berguru kepada Termasi, Termasi berguru kepada Bakri Satto. Syekh Khalil Bangkalan berguru kepada Ahmad Zaini Dahlan dan Nawawi Al-Bantani. Sebut, maka kita bersaudara juga orang Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, pesantren-pesantren, Bandura, saudara kita saudaranya, Lombok, boleh, Banjar. Jadi kalau kita kaji sana, tidak kau musuhan begitu. Musuh-musuh paling musuh-musuh ya benci-benci tapi cinta. Ya. Kira-kira mana itu? Kalau ambo punya adab ambo apa? Mengikuti Imam Sya'rani. Imam Sya'rani itu kan mazhabnya Syafi'i. Gurunya, kawannya ada Maliki, bahkan muridnya ada mazhab Maliki. Ketika majelis itu umum, makanya panggil muridnya mazhab Maliki, angku jadi imam. Tidak bisa tuanku. Sebab angku kan guru ambo. Apa jawab Imam Sya'rani? Angku kan mazhab Maliki. Maliki itu mazhab guru dari pendiri mazhab ambo. Angku jadi imam. Itu biasa menerapkan walaupun tidak sempurna. Menerapkan saja. Jadi kalau biasa ada orang dari Canduang atau Tasir atau sekitar Lasi atau dari Syekh Abdul Wahid, ambo jadi imam biasanya. Orang tuh mau minta jadi imam. Biasanya. Kecuali luar biasa. Kecuali sedang diribat ambo di zawiyah ambo jadi imam. Tapi kalau di luar enggak. Ya. Ada mereka kita hargai. Sebab sanad kita ke situ. Orang tuh 7 tahun di situ. Awak 7 mini ya. Ya. Baik. وأروي عن الشيخ علي شربيني الشافعي النقشبندي الكمبري عن العلامة زكريا البيساتي المعلوي عن المجدد الشيخ محمد جميل جو عن الشيخ أحمد خطيب النقبوي عن سيد أبي بكر شطار وهو عن السيد أحمد زين دهلان عن الشيخ عثمان بن حسن دمياطي. Utsman bin Hasan Dimyati ko, ia tinggal di Mesir, di Dimyat. Dapat mimpi, orang yang engkau perlukan ada di Mekah, pindahlah ke Mekah. Mimpi Josia, ya Rasulullah. Itu kalam Rasulullah ke beliau. Karena itu mimpi Rasulnya percaya, oleh hadis. Pindahnya ke Mekah, bersobok jo. Murid plus gurunya. Jadi Ahmad Zain Dahlan dengan Utsman bin Hasan ku mudabbaj. Guru yo muriyo. Bentuk ambo je Buya Syafrin. Waktu beliau datang, orang kolah senior. Ahmad Zain Dahlan pun udah senior. Makanya Syekh Ahmad Khatib bisa bersobok ketika orang tu masih hidup, masa tua. Bentuk ambo lah kini bersobok jo Buya Nur Din. Beliau kan pesanatnya minimal 2. Syekh Sulaiman Rasuli dan murid terbaiknya salah satunya Syekh Haji Husin. Kira-kira gitu. Jadi 2 sanatnya kata bisa ditulis kedua-duanya. Said Ahmad Zain Dahlan itulah yang mengarang Mukhtasar Jiddan. Lain dipakai aja nak. Lain serius. 200. Lain faham ketika baca. Ayolah boleh galak orang tu. Kalau tidak faham, kau baca kareh kau kal himal yahmilu kal himar yahmilu asfaru. Jadi harus paham.
Minta kepada Allah, jangan minta ke buya, jangan minta ke ustaz, minta kepada Allah. Hargai guru, cintai guru, terbuka ngaji. No, guru wak banci. Jaganya tugas hati, kemudian mendongkol, baru kan dapat kaji. Kurang seadab di kolbunya, adab yang inti itu di kolbu. Adab itu terkumpul dalam mahabbah, cinta. Lah cinta orang aman sebenarnya. Tapi kalau tak cinta lah payah. Bara lambung satu mata pelajaran tu berapa lama? 2 jam. 2 jam rasanya 2 hari orang tu. Tak sesonya. Tapi kalau lah cinta, tahu-tahu sudah selesai 2 jam. Nah, ada candu mengaji. Nah, semoga adik-adik melanjutkan candu itu ya. Amin. Termasuk duduk jambu, ya. Kalau hilang candu tu, lagi gelisah tadi tu. Alhamdulillah indah nak. An Syekh Abdullah Syarqawi. Beliau Syekhul Azhar di zamannya. Nah, kalau Buya ambil fikih di Azhar siapa ya? Nan ngaji talaki di ruwak katakan ada Buya. Atau nak ada ruwak gitu. Nan dapat ijazah dari siapa? Nak ada. Ayo hadiah Buya. Kalah lo Buya ada cepetat kan. Iya. Selama itu kami kayak pentingnya sangat ijazah itu tidak ada ihtimam ke situ. Iya. diajarkan. Kira pulang-pulang dapat karateh dari Azhar tapi tidak dapat sanad ke ilmuwan. Ya, dapat ngajinya saja. Sanad ngaji dapat tapi sanad ijazah tidak dapat. Apa guna ijazah? Kalau berijazah wak, mungkin wak selesai ngaji hikam dapat 5-nya, tapi kalau sudah diijazahkan sah wak majan sadanya. Tapi kalau wak mengaji separuh hikamnya, wajan sadanya. Ambo dapat sanad daripada guru ambo. Ditanya oleh murid, "Leh khatam bu yang ngaji hikam?" Enggak. Itulah terputih disebut mudallis. Ya. Tapi kalau lah dapat ijazah, kalau istighot ijazah kan macam-macam. Di kampung wak dulu barakallah, ajastuka, kan gitu kan. Terserah istighot yang dipakai guru. Itu sudah ijazah. Ya. Maka kita boleh meriwayatkan kitab itu dan mengajarkan dari bab manapun. Boleh wak sadonya gitu. Supaya hilang dari tadlis. Maka ijazah itu langitnya bumi. Paralunya. Ya. Kalau tidak awak merasa membohongi umat, membohongi murid sampai nanti. Itulah sebabnya orang tidak dapat ijazah sanad, ini tidak pede jo ilmunya sampai nanti. Nah, ambo bakok kepedean kecil orang kan. Jadi ada orang menyindir bahwa kecil, aku alun 40, aku kalau magai ijazah. Tunggu tanya. Angku le tahu Syekh Yasin Al-Fadani. Syekh Yasin itu sebelum 40 lah magai sanad ke orang. Di kampung ambo, orang 20 tahun diangkat jadi mursyid lah mimpin tarekat suluk. Tarekat Naqsyabandiyah. Tidak ada masalah. Oh kami harus 40. Itu ijazah dalail di salah satu zawiyah dan surau. Jadi ada di Jawa, pesantren tidak boleh mengijazahkan kalau umur 40 dan puasa setahun. Didiskon deh gurunya 40 hari. Tunggu umur 40 dulu baru bisa kalau lebih panjang umur, kalau pendek umur. Maka arba'in jismiyah atau arba'in ilmiyah. Arba'in ku apa sebenarnya? Lah berapa tadi ini umur? 62. 52. Tuh, 62 nak. Berarti kan lewat dari 40. Lebih bisa menjazah nak. Tidak bisa. Jadi umur jismiyahku hanya penunjang, yang penting itu umur ilmiah. Tuanya umur ilmiah Imam Syafi'i, umurnya doaleh lah bisanya fatwa. Badannya ketek, tapi rohaninya tua. Nah, kira-kira begitu. Jadi adik-adik di sekolah tidak boleh kurang ajar ke orang canduang. Tidak boleh kurang ajar ke orang tabi'i kadang. Sebab
Berdebat boleh nak? Berdebat boleh, kurang ajar boleh. Ya. Berarti wak pasang adab wak bersaudara. Awak pasang adab saja. Kalau nanti ke belain di belakang lain cerita. Awak pasti belain saya tarik. Ya. Orang sama-sama tamat pasti saya belain. Buya Roni Abdurrahman ko lah belain lo jo Buya Yusuf. Misalnya kan. Buya Henry ko lah belain lo jo Sidik. Belain jodoh. Serius mana? Baik. Syekh Abdullah Syar Kawi. Beliau mursyid Tariqah Khalwatiyah dan Syaziliyah di zamannya. Dari situlah jalur mursyid kemursydan Khalwatiyah Ahmad Khatib Al-Minangkawi. Ya mursyidnya tarang di kitab tuh. Kemudian di sanad Syekh Amrullah tuanya inyaknya Buya Hamka ditulis di situ. Syekh Amrullah aku mengambil tariqat Khalwatiyah dan Alawiyah dari guruku Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Diturunkan ke anaknya Syekh Abdul Karim. Jadi Haji Rasul tuh inyo nyamar tuh. Nyemursid tuh. Tapi nyamar jadi kaum muda, kaum moderat. Berarti masalah mursyid dan mursyid tidak ada kaitannya dengan kaum tua dan kaum muda. Curiga lah, Wak. Jangan-jangan Buya Hamka dapat kaji lo dulu kan. Cuma ada beliau lah wafat, baru Wak konfirmasi kayaknya. Beliau dari Al-Ustaz Muhammad bin Salim Al-Ifni. Beliau pun mursyid. An Syekh Ahmad Al-Khalifi, an Syekh Ahmad bin Abdul Latif Al-Bishbishi, an Syekh Ali bin Isa Al-Halabi, an Syekh Ali Ziyadi, an Al-Muhaqqiq Ahmad bin Hajar Al-Haytami, wa Syekh Muhammad Al-Ramli, wa Syekh Al-Khatib. Kita sering mendengarkan syarah-syarah Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi namanya kalau lah masuk ke dalam ijazah lo nggak dapat sekali. Jadi lah boleh aja. Ambil kitab beliau, tulisnya sanadku lah sambung. Ya, beliau kan banyak hasyiah-hasyiahnya, fatwanya, ada fatwa al-hadithiyah, ada beberapa kitab ya. Wa Syekh Muhammad Ramli beliau pun punya kitab, wa Syekh Al-Khatib, ini kurang masyhur. Wa kulluhum an Syekh Al-Islam Zakaria Al-Ansari. Jadi dia awak Syekh Al-Islam awak siapa? Zakaria kalau di Semarang Syekhul Islamnya Anil Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. Dengan ini ajastuka Sahih Al-Bukhari bisanadi ila Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Banda memasukkan siko sebab tidak dapat info di siko orang mengaji Sahih Bukhari. Ya, jadi tidak masuk. Tapi yang ingin membaca silakan baca pakai sanad juga. Ya. Lewat jalur Imam Ibnu Hajar. Cuma nanti dari Ibnu Hajar kepada Imam Bukhari itu kitabnya sanadnya di kitab yang lain. Ya, bukan di sini. Anil Wali Ahmad bin Abdurrahim an walidihi Zain al-Iraqi. Al-Iraqi itu yang mentakhrij Ihya Ulumuddin. Kalau baca kitab Ihya ada takhrij di bawahnya. Hadis ini riwayat Canu hadis. Itu Imam Iraqi kok yang menulis. Ya, ahli hadis enggak? Ahli hadis. An-Sirat Al-Bulqini beliau ahli usul, Anil Ala bin Attar, Anil Muharrir Al-Madhhab Al-Imam An-Nawawi. Dengan itu pun Abu ijazahkan semua kitab-kitab Imam Nawawi. Arba'in Nawawi itulah boleh pakai sanad kau. Jadi nanti yang mengajarkan Arba'in boleh pakai sanad. Tapi di sini kau mau tuliskan nanti ada sanad Nawawiyah dengan jalur yang lain. Ya. Mau ingin mengajarkan Riyadhus Shalihin boleh. Ya. Yang penting kirim Fatihah saja. An Kamaluddin Sallar al-Irbili an Abi Amr Utsman ibn Salah. Dengar Ibnu Salah pengarang Muqaddimah ilmu hadis. Ya, beliau punya fatwa dalam fikih ya, ahli hadis.
An Walidi Abdurrahman al-Mulaqab bis Salah, an Abi Sa'ad Abdullah bin Asrun, an Abi Ali al-Fariqi, an Abi Ishaq Asy-Syirazi, pengarang kitab Al-Muhadzab. Lah sambung lo sana itu. Lain pakai kitab Muhadzab sih kok. Enggak ya. Nah, mungkin kitab-kitab yang unik-unik itu nanti didaurahkan. Walaupun enggak khatam, kemudian diijazahkan. Tapi jangan jambu, ya Zul Asfi salah. Sebab kok rusak lo fikih orang pasti ada mau. Sebab ambo fikih Syafi'inya manhaji bukan qauli. Nah, kau mau buka saja kartumu ya. Ambo ngambil, bukan mau menganggap setara dengan Syafi'i, tapi di zaman sekarang sangat mungkin orang-orang mendapatkan data-data yang banyak, lalu merujuk ke manhaj Imam Syafi'i, lalu mengolah seperti Imam Syafi'i mengolah. Untuk persoalan yang kira-kira tidak tahsilul hasil. Tahsilul hasil itu Imam Syafi'i sudah fatwakan, tidak usah difatwakan ulang. Sudah bahas, tidak usah dibahas ulang. Kecuali emang ada persoalan baru. Nah, persoalan baru itu kini banyak. GoPay, ledol kita. Zakat jupiti, gesek, pakai mandiri living. Nah, ledol di kitab. Enggak dong. Apa sebab kitab itu kitab fikih. Fikih adalah pemahaman sesuai dengan zaman dan tempat itu untuk menjawab tantangan di situ. Bahkan ada hasiah kok sahibul hasiah menemukan persoalan yang di zaman sahibul kitab lunado ditambahkannya di dalam. Nah, itulah yang makasui kawan-kawan kita bertambah kaji kalau baca kitab hasiah. Tapi ahwal yang ada terjadi di Mesir, Syekh Zakaria Al-Ansari, ya, kemudian ahwal yang terjadi di Mekah, Ibnu Hajar Al-Haytami, orangku guru murid balain. Maka Syekh Al-Imam Zakaria Al-Ansari, kalamnya kadang-kadang ada mukhalafah pula di muridnya. Muridnya Ibnu Hajar Al-Haytami ada berubah beberapa. Apakah itu khianat? Enggak. Itu penyesuaian fatwa. Maka mau menghimbau karena ikut pesantren, madrasah yang punya corak kepada fikih. Coba kuatkan di manhaj usuli. Manhaj qawaid fikih itu belain tuh. Ada qawaid usuliyah yang ijmaliyah, ada qawaid fikih. Kalau ingin menjadi mufti yang tanpa tidak ada Quran lain di Al-Quran, tidak ada Quran lain di hadis, itu bisa pakai kaidah. Kaidah itu ada yang muttafaq 5, yang kubro, yang azim. Ada yang kemudian yang digabungkan sadonya 200-an. Faham itu sadonya yang di kitab Jam'ul Jamawi, Asbah wa Nazair Imam Suyuti, Jam'ul Jamawi, Tajuddin As-Subki. Lah bisa membuat sebuah tarjihat dalam mazhab. Lah boleh awak mengatakan ini rajih, ini marjuh. Lah boleh awak memfatwakan persoalan baru, GoPay haram atau halal. Lah boleh awak memfatwakan nanti bank itu boleh atau tidak, riba atau tidak, kalau alat-alat cukup. Tapi kalau alun lain, sabar-sabarlah dia. Kawan-kawan di kampus kan tak sabar gitu. Ya, lainnya merombak mazhab, perangkat alun lengkap, bunuh diri namanya. Itulah yang terjadi kini. Ada lo yang konyol, tidak ada mazhab tu dong ya, tidak boleh kok mazhab. Kalau Muhammadiyah masih jalan, Muhammadiyah itu tidak terikat mazhab, tapi tidak taklid ke mazhab kan jalan. Itu aliran baru kok. La mazhaba fil Islam. Tidak ada mazhab dalam, langsung saja kepada Al-Quran dan Sunnah. Orang awam diajak menitu tuh tergiurnya. Bisa lah suah Quran Sunnah. Tak perlu pakai biar. Nak laku pesantren mulai. Sepi orang di madrasah. Tak perlu diundang biar. Cukup download di Facebook. Buka YouTube. Buka Play Store. Ala banyak kini mufti gadungan tu mujtahid palsu tu banyak. Langsung saja kepada Quran dan boleh kumpul zikir tu dah ya. Nabi tidak pernah melakukan itu. Itu satu contoh orang yang menolak mazhab.
akibat kaji nak sanad. Kemudian Anil Qadi Abdul Tayyib Tahir bin Abdullah Tabari an Abil Hasan Muhammad Al-Masarjisi an Abi Ishaq Ibrahim bin Muhammad Al-Marwazi. Abu Ishaq itu salah satu guru dari Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Jadi orang tu mudabbaj ngaji fikih, ngaji ka Al-Marwazi, ngaji akidah kepada Ash'ari. Jadi orang ko berkawan. Angku awak ngaji, angku ngaji akidah. Marwazi mengatur kepada Ash'ari. Kecil Imam Ash'ari, ambo ingin ngaji lo kangku fikih Syafi'i. Bersambunglah orang tu, saling mudabbaj. Tapi kalau dalam sanad disebutkan Marwazi lebih tua, ya. An Abdul Abbas Ahmad ibn Suraij, itulah yang memfatwakan bahwa al-halaj itu tidak kafir. Ahli fikih yang kasyaf Quran. Bahwa al-halaj tidak kafir. Cuma beliau meninggal, setelah beliau meninggal tidak ada yang bela al-halaj. Tahun 309 al-halaj dipancung. Ya. An Utsman bin Bashar Al-Anmati, murid dari Rabi', ya. An Rabi' ibn Sulaiman Al-Muradi. Apa kata Imam Syafi'i kepada Rabi'? Rabi' ku taknya lelet kecil Imam Syafi'i. Orang ku lelet. Le tahu lelet kan? Lambia. Lola. Rabi' begitu enggak tersinggung. Tapi Imam Syafi'i bakalam, apa kata beliau? Yang akan meriwayatkan mazhabku nanti Anda. Padahal muridnya banyak yang cerdas yang lain. Tapi yang dapat untung Rabi' kok tugasnya muazzin. Kemudian membawa kitab Imam Syafi'i. Khadimnya. Meninggal Imam Syafi'i di Mesir 4 tahun. Beliau kemudian menjadi khalifah Imam Syafi'i. Maka setiap orang meriwayatkan mazhab Syafi'i biasanya lewat Imam Muradi atau Celai Al-Muzani. Ada yang banyak itu sebenarnya Al-Qarabisi, tapi Al-Qarabisi polemik sama Imam Ahmad. Akhirnya mazhab beliau hilang, riwayat mazhab beliau hilang. Lihat pusing enggak sebut-sebut nama itu nak? Dari Rabi' bin Sulaiman, beliau wafat tahun 270. Secara tahun masih sangat mungkin Imam Ash'ari ketemu beliau, tapi sangatnya tidak dipakai, ya, karena beliau ingin langsung mulazamah. Jadi kalau sezaman saja beliau tidak menyebutkan sanad. An Imamil A'immah wa Nasir Sunnah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Al-Fatihah. Ya, kenapa? Ketika tadi makan siang, Buya Abdul Yamani berkisah kamu. Ayahanda beliau, Abuya Syekh Haji Awis, ziarahkah? Apa ke Mesir? Tujuan beliau? Cie saja. Berziarah kepada Imam Mambo, orang yang karena beliau Ambo kini bisa membuat pesantren, maja orang, mendidik orang. Wah, tanto orang ya. Ya. Jadi Imam Syafi'i itu ya banyak utang wah ke Imam Syafi'i nak. Ya banyak utang itu ke Syafi'i. Semoga nanti suatu saat kita punya masa berkesempatan berziarah ke situ. Jangan-jangan Buya Abdul Yamani jarang lo ziarah ketika di situ kan? Lenda ya. Lenda, alhamdulillah. Barakah kini. Kalau ndak terbuka mazhab Syafi'i di Pasir. Mungkin tutui lah. Ya. Jadi orang-orang yang dari tarbiyah Islamiyah atau dari pesantren-pesantren Aswaja di Indonesia pergi ke Mesir, kalau ndak ziarah ke situ, ayo kebangetan istilahnya. Keterlaluan, harusnya ziarah, dapetnya keberkahan. Cuma sayang mau dana kurang dirawat ya,
Inilah diperlukan. Alhamdulillah. Di Syahli Jum'ah ya. Imam Syafi'i itu pembuat agama atau merumuskan yang mudah bagi orang dalam beragama. Kalau tasawurnya orang awam, nggak usah ikut mazhab Syafi'i, langsung ke Rasulullah. Tasawurnya bu, Imam Syafi'i pembuat agama. Gitu, kejarnya. Jadi kitab hadis apa? Jadi kalau ada orang itu tidak usah didebat tanya usahanya. Oh begitu bu ya, begini bu ya setengah senang tuh ya. Jadi kitab apa dan bisa kitab hadis apa yang bisa kita langsung kaji supaya langsung wak ke Nabi? Pasti jawabnya apa? Sahih Bukhari dan ada pede kawan jawabnya. Oh begitu bu ya. Buya le tahu bila Imam Bukhari itu wafat. Bilanya lahir. Aco catat lahirnya. Lahir Imam Syafi'i, Imam Bukhari sekitar, kan dulu ada KTP itu, jadi takriban saja. Dalam kitab disebutkan mi'ah arba'awatis'in 194. Imam Syafi'i wafat 204, berarti 10 tahun sebelum Imam Syafi'i wafatnya lahir. Tapi di mana lahir? Lahir di Bukhara. Lah calik peta Bukhara di GPS. Yang benci aja orang Yahudi itu pakai salah alat tuh. Ya, awak nak ikut Yahudi tu dia, tapi GPS pakai sekali. Awak memboikot barang Yahudi, buang itu GPS. Allah tu nak mengajarkan benci Yahudi karena Yahudi. Tapi benci karena mereka zalim. Kembali ke kaji. Nanti bahas politik loh. Sampai di mana tadi? Bilanya wafat 205 6. Tolong dihafalkan. Itu saya hafal jadi itu. Supaya tidak banyak apa yang no? 205 6. Lah Imam Syafi'i tadi berapa wafatnya? Lahirnya 150 Hijriah. Meninggal Abu Hanifah, lahir Imam Syafi'i. Lah mana tuh Imam Syafi'i atau Imam Bukhari? Kini kita cek. Lai terhubung Imam Bukhari ke Syafi'i. Bukalah Sahih Bukhari, hadis pertama langsung terhubung. Guru pertama Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari namanya Al-Humaidi. Humaidi adalah min ashabis Syafi'i. Cuma di situ inyo pakai riwayat dan Ali. Riwayat yang tinggi. Inyo riwayatkan dari Sufyan bin Uyainah, bukan dari Imam. Sebab Imam Syafi'i itu tidak mementingkan sanad pendek, sanad panjang. Yang penting paham. Lah paham itulah sanad paling tinggi dari Imam Syafi'i. Kalau dia ahli hadis secara mutlak, ia harus pendek sanadnya. Tuh, itu bedanya. Imam Ahmad, guru imamnya Bukhari. Imam Bukhari berguru ke Imam Ahmad. Ahmad murid siapa? Syafi'i. Imam Ishaq bin Raweh yang saya sebut tadi, gurunya Imam Tirmizi, gurunya Imam Bukhari, kawan Imam Ahmad. Itu berguru kepada, awalnya beliau ingkar, lama-lama mulai ikut. Ishaq bin Raweh. Wafatnya benar ya? 244 kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya. Bah kira-kira. Lai tamanua orang awak itu ndak. Lai pikirnya. Kalau ikut Imam Bukhari, inyo setelah Imam Syafi'i, berarti kitabnya langsung nggak ke Rasulullah. Kitabnya beliau ditulis. Kitabnya ditulis setelah ketemu Ishaq bin Rahawai. Dan perkirakan ya tahun-tahun 20-an, 220, 230, 240-an itu. Akhirnya Imam Ishaq
seandainya di antara kalian ada orang yang mengumpulkan hadis yang sahih saja, beliau berkalam, dek guru berdoa, mengaminlah Imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Apa kata beliau? Ya Allah, jadikan aku orang yang dalam doa itu. Jadi kalau guru berdoa, jangan diam-diam saja. Kata udah mati, ya Allah, semoga awak masuk. Itu caranya. Itu mustajab itu doa. Mustajab nak? Mustajab. Imam Bukhari kemudian istikharah setiap kali menulis hadis beliau sembahyang. Sembahyang 2 rakaat, wudu dijago, tulis. Jadilah Sahih Bukhari. Awak menulis buku, kok santri-santri lah jadi mahasiswa, menulis makalah, menulis tesis, disertasi, lah kantut-kantutnya kan, tut masih menulis, ulang wudu, supaya tidak masuk setan kawa. Sehingga ketua ada rasa takjub, ujub di dalam, wih gagah tulisan kau. Ambo pernah terbersit ketika menulisku, wih gagah juga sana anak, langsung bom istighfar. Sampai istighfarnya. Jadi pernah terbersit ketika menulisku, sebentar. Gagah, dulu sangat bahkan. Kiranya itu muncul setiap ada orang beramal baik. Ujub namanya, setannya khusus. Setannya bisa masuk kepada orang taat, tidak tabakanya. Dibacon ayat, dibacon ulangnya boleh. Imam Bukhari menulis kitab setelah tahun 220-an. Imam Syafi'i lah meninggal di awal tahun 200-an. Siapa yang lebih dakek kepada Rasulullah? Yang lebih langsung ke Nabi siapa? Imam Syafi'i. Untuk menjamin awak terjalin ke Imam Syafi'i, ikolah butuh sanad. Mengaji wa talakikan lafaz per lafaz. Abu bertanya pula, lais khatam disiko minimal Fathul Mu'in. Khatam kan lah kitab tu. Jangan sibuk juga di hasiah tu dulu. Lah muskil di hasiah, di matan baru masuk ke hasiah. Ubuya disiko banyak kajinya, bilo ke khatam. Kalau tidak juga bisa khatam, buatkan daurah membacakan kitab. Gitu. Silakan pikirkan itu nanti para pimpinan ya. Ambo sangat memprihatinkan gini. Orang mengaji kitab katanya mazhab Syafi'i matan takrib tidak selesai. Lah pindah kitab toharoh lah lihat. Naik lo kitab baru toharoh lah lihat. Ya enggak? Kironya wacek WC-nya toharohnya enggak selesai loh. Baal Pak. Sadu samu pesantren Jawa, madrasah tarbiyah samu. Orang Muhammadiyah tidak mengaji matan takrib do WC masajinya berasiah. Sebabnya yang berasiah WC digaji. Itu ya. Lapan yang lo buya macam lampu mengkritik dari batangan. Iku bukan kritik tuh madrasah iku buya. Semua pesantren aswaja. Awak mengaji toharoh lah. Ya Allah, dari matan takrib, Hasyah Ibnu Qasim, Nihayatuz Zain, ya. Nggak ada kitab lagah sadonyo. Kitab ya gagah praktek. Le pernah buya-buya, mohon maaf, majaan cara wudu keluar. Mohon maaf, majaan ica-ica awak pura-pura istinja, Amerika cara istinja. Le pernah enggak? Kalau di Jawa ada aja orang. Termasuk mendehem-dehem sudah buang ya kita berbatuk-batuk itu perlu tuh lihat di praktek enggak kalau enggak nanti ada masalah nanti di prostatnya jadi di fikih itu bisa diatasi insyaallah ya. Insyaallah pistaga juga ya buang air ya sesekali bolehlah di bandara ya. Di stasiun tidak memungkinkan duduk tempat itu mungkin tidak steril itu bisa tapi WC yang akhwatnya petang berhasil mungkin di pesantren yang lain itu apa masalahnya mau tidak tahu bahkan yang paling lucu masjid
Masjid itu kan ada air menjelang masuk tuh. Itu harusnya dialirkan. Ada kerannya di situ. Tapi deh kawan ndak lah 1000 orang lah seminggu orang bola balik. Itu juga iya. Akibatnya apa sudah tuh? Kalau sedang duduk, biasa ndak makan tepakan ndak kaki. Tepakan Pak Dewan sih tepakan kaki kan. Nah. Sudah tuh awak ngaru-ngaru itu pindahnya kawan ini. Jadi panaunya. Panu. Iya, ala putih awaknya tanpa perlu bleaching. Bleaching. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kira-kira mana yang lebih terjamin? Langsung ke Nabi atau membaca Sahih Bukhari? Nah, maka kalau orang tidak yakin, nanti bisa direvisi. Bukunya saja. Kitabnya matan takrib, tapi cari yang sudah dikasih dalil di hasyiahnya, di footnote-nya. Mustafa Dibbugo, jadi kalau orang bertanya, orang kan punya dalil gini. Ya. Anak-anak tarbiyah karena ndak lo bisa menjawab, kitab fikih angku ada dalilnya loh. Ya namanya kitab mukhtasar malah ada dalilnya. Kan ada dalil mukhtasar dong. Di mana ada dalil? Cari di kitab Mutawwalat, Majmu'nya Imam Nawawi. Nah, itu banyak tuh. Kifayatul Ahyar salah lumayan. Kifayatul cukup ya. Masih kurang yakin bermazhab Syafi'i. Kurang yakin, ada-ada. Jadi insya Allah kita dalam sanad yang sahih. Sanad kita terang benderang, sahih, muttasil ila Sayyidina Rasulullah. Imam Syafi'i ambil dari banyak guru, kita ambil sanad yang paling pendek. Dari Malik Ibnu Umar, Malik Nafi' Ibnu Umar. Berarti pendek nggak? Sangat pendek. Ambo tulis ke saya. Jadi Imam Syafi'i berguru kepada Malik kepada Nafi' kepada Ibnu Umar kepada Sayyidina Rasulullah SAW Al-Mustafa. Masih banyak dalilnya. Kembali. Kau yang paling sahih disebut as-silsilah az-zahabiyah, silsilah emas. Ke bawah saya tadi Rabi'ah punya murid siapa tadi? Ibnu Suraid. Ibnu Suraid punya murid siapa tadi? Uthman bin Bashar. Ya, Al-Marwazi. Ya. Al-Marwazi. Marwazi itu banyak Marwazi yang murid Suraid. Al-Marwazi itu atau Abu Ishaq bin Ishaq, beliau dengan Imam Asy'ari mudah baca. Jadi kalau orang baca lain ikut Imam Asy'ari itu akidah Imam Syafi'i. Kan ini logikanya, betul orang itu hebatnya logikanya kan. Akhirnya angku bermazhab Syafi'i, tapi akidah Asy'ari. Nah, betul kalau ini orang natiknya. Kalau mau mulai ani orang itu ya, gregetan Pak. Akhirnya orangku tadi angku bermazhab Syafi'i, tapi akidahku enggak akidah Syafi'i. Tapi akidahku Asy'ari. Aja Pak. Ya Asy'ari juga Syafi'i kan jauh, enggak bisa mudah baca dong. Asy'ari lahirnya 255-an sampai 60, enggak ketahuan. Wafatnya 324. Imam Asy'ari
hari. Nah, ledo ditulis tuh, enggak kan? Nah, jadi Imam Asy'ari itu terhubung ke Imam Syafi'i dengan banyak jalur. Ada jalur fikih Ibnu Suraid, Marwazi, Ibnu Suraid, Rabi'. Ada jalur yang lain, jalur ahli hadis, Zakaria As-Saji. Sama nanti ke Imam Syafi'i. Maka akidah Imam Asy'ari itu kesimpulan dari akidah Ahmad bin Hanbal dan Syafi'i. Itu maksudnya, ya. Lazan kita ijazah anak. Oke. Dengan adanya azan insyaallah berkah. Wa bihadza ajaztukum jami'an bi jami'a marwiyati khasatan al-mawjud fi hadhihi al-athbat. Qulu qabilna kama ajazna syekh. Lahumul Fatihah. Amin.